syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat anugerahnya sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita di tengah masa pandemi ini. Yang saya hormati Bapak Agus Edi Rangkuti, SE MSI, selaku dosen pembimbing PKL saya, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan PKL saya, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Noverina Silalahi, NIM 1705171075, kelas MB8C, Program Studi Manajemen Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang turut berupaya mengembangkan sumber daya manusia menjadi tenaga yang terampil, profesional, dan siap pakai untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja dengan bidang masing-masing. Politeknik Negeri Medan mempunyai sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Praktik Kerja Lapangan atau PKL yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengenal dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki ke dunia kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya diberi kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau PKL di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar atau BNNK Pematang Siantar. BNNK Pematang Siantar merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK Indonesia yang berada di wilayah administrasi Kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Keselamatan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pada saat melaksanakan PKL, saya ditempatkan di subbagian umum atau subak umum. Pada saat PKL, saya diberi tugas dominan dalam menangani surat atau penanganan surat. Surat adalah sebuah media atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Prosedur penanganan surat yaitu yang pertama, penerimaan surat masuk. Penerimaan surat masuk dilakukan di penerimaan tamu oleh petugas piket. Lalu petugas piket melanjutkannya ke pengadministrasi umum. Kedua, penomoran surat masuk sesuai buku agenda. Surat yang masuk diberi nomor sesuai buku agenda untuk memudahkannya dalam melakukan pengarsipan kelak. Yang ketiga, pendisposisian surat. Disposisi surat adalah catatan atau rekaman atau petunjuk tentang tindak lanjut atas suatu surat masuk. Yang keempat, pencatatan agenda surat masuk. Surat masuk dicatat dalam buku agenda surat masuk yang memuat informasi tentang nomor agenda, asal surat, nomor dan tanggal surat, isi ringkas, dan keterangan. Yang kelima, pengarahan surat masuk. Surat yang telah didisposisi dan dicatat diberikan kepada pimpinan, kemudian oleh pimpinan surat tersebut akan diberikan kepada pegawai untuk dilaksanakan. Yang keenam, penyampaian surat masuk. Surat masuk yang telah disampaikan akan diteruskan atau disampaikan kepada subjek atau pegawai yang namanya atau nama seksinya tertera di disposisi surat. Yang ketujuh, penyimpanan surat masuk. Surat masuk akan dikopi terlebih dahulu sebanyak 2 atau 3 rangkap sesuai kebutuhan. 1 rangkap akan digunakan untuk pengarsipan dan kemudian disimpan di file surat masuk dan disortir sesuai dengan asal surat. Selanjutnya, membuat surat balasan. Surat yang telah didisposisi dan dicatat dalam buku agenda kemudian dibuat surat balasan oleh kepala seksi atau rekan satu seksi yang namanya tertera dalam lembar disposisi surat. Selanjutnya, penomoran surat keluar.
Surat keluar diberi nomor sesuai dengan buku agenda surat keluar. Sama seperti halnya dengan penomoran surat masuk. Yang selanjutnya, pencatatan agenda surat keluar. Seperti halnya pengagendaan pada surat masuk, surat keluar dicatat dalam buku agenda yang mencakup informasi tentang nomor agenda, nomor dan tanggal surat, isi ringkas, dan alamat surat yang dituju. Selanjutnya, penandatanganan. Setelah dicatat dalam buku agenda, surat keluar kemudian diarahkan kepada pemimpin untuk dilakukan penandatanganan surat. Selanjutnya, pemberian cap stempel. Surat keluar kemudian diberi cap stempel untuk mengesahkan surat tersebut. Yang selanjutnya, pengiriman surat. Surat keluar dikirim oleh tim ekspedisi surat. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.